Selamat pagi. Mohon maaf, apakah Prof ada waktu untuk berdiskusi? Ada ya, tapi sebentar lagi saya harus ada meeting ya dengan Perkumpulan Ahli Sistem Indonesia. Tapi silakan. Baik, terima kasih. Begini, Prof. Ya. Saya ingin bertanya lebih dalam lagi tentang system thinking yang ada di dalam buku ilmu sistem ini. Baik, saya akan coba jelaskan, khususnya juga nanti kepada para mahasiswa Magister Sains Lingkungan, permodelan lingkungan ini untuk mendalami mengenai apa yang disebut dengan berpikir sistem. Ini termasuk di modul 2 untuk konsep dasar kesisteman. Di dalam berpikir sistem itu, kita mempunyai referensi yang kalian juga bisa baca setelah mendapatkan paparan ini. System thinking menurut berbagai macam rujukan adalah disiplin ilmu untuk mempelajari kompleksitas dan perubahan yang meliputi elemen bisnis, ekonomi, ilmiah, dan sosial. Ya. Di mana di dalamnya ada suatu proses antara common sense, yaitu yang terkait dengan kebijakan, dengan suatu teori-teori kompleksitas. Ini mempunyai dasar-dasar mengenai ilmu akademiknya. Apabila kita bicara lebih lanjut mengenai berpikir sistem, itu ada 3 dimensinya. Yang pertama adalah paradigma, di mana cara pandang yang sibernetik atau berorientasi tujuan itu berhubungan dengan totalitas yang utuh serta efektivitas dari realisasinya. Yang kedua adalah presentasi. Ya, dalam kita berpikir sistem, kita harus presentasikan dalam bentuk visual dan diagramatik sehingga menjadi gambaran yang jelas. Yang ketiga, terkait dengan metodologi, biasanya kita melaksanakan suatu permodelan dari kesisteman tersebut melalui struktur dan interkoneksi antar elemen sistemnya. Pemikiran sistem ini berevaluasi ya sejak awalnya di tahun 23 mengenai prinsip-prinsip ketidakpastian, kemudian ada cybernetika, kemudian pada tahun 1954 von Bertalanffy itu yang kita kenal sebagai bapak ilmu sistem menemukan apa yang disebut dengan general system theory. Dan sekarang sudah berkembang sampai tahun 2000 menjadi system of system methodology dan lanjut kemudian menjadi konsep yang kita sebut sebagai artificial intelligence. Mengapa ini kita kaitkan dengan artificial intelligence? Karena aplikasi daripada Internet of Things. Cara pandang seorang ahli sistem agak berbeda atau mungkin berbeda sama sekali dengan cara pandang mekanistis. Pendekatan mekanistis itu seperti seorang bisnismen, itu kalau melakukan kompetisi di dalam pasar, itu dia ingin selalu menguasainya dan bagaimana bila perlu mereduksi ya kompetisi-kompetisi yang ada di dalamnya. Kalau ahli sistem tidak, dia melakukan suatu upaya untuk mensamakan persepsi, kemudian kalau bisa kita berkolaborasi. Di sini cara pandang yang berbeda antara dua kelompok tersebut. Paradigma tersebut tentu saja merupakan satu proses perubahan yang pada awalnya ya itu kita kenal dengan istilah credulous thinking atau menggunakan common sense. Pada perkembangan keilmuan lebih lanjut itu menjadi critical thinking yang terkait dengan rasionalisasi. Pada saat kita melakukan suatu rasionalisasi, maka critical system itu berbasiskan pada ilmu yang kita kenal sekarang dengan system thinking. Nah, itulah suatu perubahan paradigma yang tahun 2000 oleh Jackson ini menjadi salah satu milestone untuk berkembangnya kesisteman ini. Untuk diketahui ada 3 falsafah ilmu sistem, yaitu sibernetik, holistik, dan efektif. Prof, apakah bisa dijelaskan lebih dalam lagi apa itu falsafah ilmu sistem? Ya, memang tidak mudah ya memahami mengenai falsafah ini. S atau sibernetik itu artinya berorientasi pada tujuan. Ya. Yang kedua,
holistik, artinya kita tidak boleh melihat segala sesuatu itu secara terpisah-pisah, tapi harus secara utuh. Yang ketiga, I, efektif, itu artinya yang penting apapun yang kita dihasilkan dalam pengkajian sistem itu harus bisa berfungsi secara operasional. Itu adalah falsafah ilmu sistem. Merujuk kepada konsep ilmu sistem itu sendiri, ya, ini memang ada dua istilah yang sering beredar di lingkungan umum dan lingkungan akademik. Di lingkungan akademik contohnya misalnya sistem transportasi, sistem pendidikan, sistem hukum, sistem pertanian, dan sebagainya. Itu sering kita baca di berbagai macam rujukan maupun mass media. Namun secara akademik sebenarnya sistem itu mempunyai suatu karakter sendiri. Sehingga istilah sistem dari sisi akademik itu banyak dipakai di dalam kajian-kajian riset di pasca sarjana. Contohnya misalnya sistem manajemen kapabilitas pengelolaan limbah industri. Sistem perencanaan daerah aliran sungai yang berkelanjutan. Nah, semua itu bisa menjadi topik tesis maupun disertasi. Gini kita tahu bahwasanya ruang lingkup ilmu sistem itu termasuk pada klaster teknik atau keteknikan, engineering. Nah, untuk diketahui kaidah teknik itu, ya, makin tinggi bangunan semakin harus kokoh fondasinya. Jadi kalau kita belajar dari S0, S1, S2 dan S3, fondasinya itu makin lama harus makin kokoh. Apa fondasinya itu? Yaitu mengenai falsafah keilmuan itu sendiri, dan yang kedua adalah proses berpikir logik, di mana basisnya adalah pengetahuan dan pengalaman, knowledge and experience. Itu kaidah teknik yang kita alami di dalam keilmuan kesisteman. Nah, kita lebih lanjut membahasnya apabila kita mau menerapkan ilmu-ilmu sistem itu pada suatu topik atau judul research, maka kita perlu menetapkan tujuan dulu. Tujuan daripada pengkajian atau suatu kegiatan kesisteman tersebut. Setelah itu baru kita identifikasi masalahnya dan muncullah kemudian topik yang kita dapatkan sebagai fokus kita. Nah, untuk diketahui dalam menentukan topik dari suatu kajian atau riset kesisteman itu ada suatu prinsip yang tidak harus dipegang, yaitu yang disebut dengan prinsip kejelasan atau clarity principle. Di dalam clarity principle itu ada 3 kata yang kita selalu hindari, yaitu perkataan yang dimulai dengan masalah, atau perkataan dimulai dengan analisa, dan atau perkataan dimulai dengan faktor. Ini biasanya keilmuan yang lain yang melakukan pengkajian tersebut. Nah, setelah kita melihat dari segi materinya, mungkin kita juga harus kenal siapa yang menjadi ahli sistem tersebut. Kompetisi ahli sistem itu merupakan suatu bagian daripada bagaimana kita melihat kemampuan maupun kepandaian dari seorang pakar di bidang kesisteman yang menurut Perhimpunan Ahli Sistem Indonesia, Perkumpulan Ahli Sistem Indonesia itu dibagi 3, yaitu sebagai sistem analis, sebagai sistem desain, atau sebagai sistem engineer. Sebagai sistem analis, dia hanya mempunyai kemampuan untuk menganalisa problematik yang kompleks, dinamik, dan tidak struktur dengan pendekatan sistem. Jadi umumnya biasanya dia melakukan suatu analisa dampak lingkungan misalnya, ya, itu terbatas pada bagaimana dia menghasilkan
kesimpulan-kesimpulan atas dasar analisa. Tapi kalau dia sudah mempunyai kemampuan menjadi sistem design, maka dia mempunyai kapabilitas untuk rancang bangun sistem dan rekayasa model operasional maupun konsepsional melalui aplikasi sistem thinking dan metodologi riset dari ilmu sistem. Sistem desain ini banyak dipakai oleh para pengusaha maupun para birokrat. Mengapa? Karena dengan merancang suatu sistem, dia punya kontribusi yang khusus tentang bagaimana mengintegrasikan dari satu komponen dengan komponen lain, dari satu elemen dengan elemen lain, dan dari satu faktor dengan faktor yang lain. Kemampuan untuk melakukan sistem desain ini sangat sulit digunakan kalau kita tidak menggunakan berpikir sistem. Yang ketiga, ini sudah terkait pada keteknikan, yaitu yang kita sebut dengan sistem engineer. Bagaimana dia menerjemahkan rancang bangun sistem dalam teknik dan metode sistem dengan pemrograman komputer dan coding, baik yang berupa paket program yang kita kenal dengan platform masa sekarang, maupun customize sesuai dengan kepentingan pengguna. Sistem engineer sekarang banyak dicari di dalam upaya untuk melakukan integrasi berbagai macam kegiatan sektoral. Contohnya misalnya di bidang pertanian, itu kita juga melihat bagaimana mekanisme budidaya terkait dengan pasca panen, pasar, dan juga mengenai agribisnisnya itu sendiri. Nah, membuat itu menjadi suatu konsep platform, itulah pekerjaan seorang sistem engineer. Kemudian kita melihat bahwasanya untuk menjadi seorang yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas ahli sistem, itu ternyata harus mempunyai karakter yang khusus atau yang disebut dengan karakter kesisteman. Nah, karakter kesisteman itu ada 3, ya. Dan kalau tidak punya karakter ini, ya sebaiknya tidak melakukan aplikasi dari ilmu-ilmu kesisteman. Yang pertama adalah teamwork. Artinya bahwasanya seseorang yang melakukan perekayasaan kesisteman itu harus bisa bekerja sama dengan disiplin ilmu yang lain, dengan sektor yang lain, dengan perbedaan pendapat yang lain, agar supaya bisa menghasilkan solusi yang integratif dan solusi yang bisa diterima oleh semuanya. Itu yang kita sebut dengan konsensus. Yang kedua, dia harus mempunyai open mind, atau istilah kita adalah group thinking. Dia harus bisa berpikir secara kelompok. Mengapa? Karena persoalan-persoalan yang menyangkut kesisteman itu adalah sangat ruwet, ya, sebagai suatu hal yang realistis seperti sistem pengendalian lingkungan limbah gitu ya di pasar induk begitu, itu sangat kompleks, ya, sehingga kita harus melihatnya secara grup, ya. Ada ahli limbahnya, ada ahli transportasinya, ada ahli packagingnya dan sebagainya. Dengan demikian maka group thinking itu menjadi suatu solusi yang dapat diterima oleh semuanya. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, ya, seorang ahli sistem harus berpikir kritis. Artinya dia harus melihat ke depan. Kenapa? Karena sistem makes better tomorrow. Sistem akan membuat hari depan jadi lebih baik. Oleh karena itu, apa yang ada sekarang atau apa yang ada yang lalu tidak bisa dijadikan rujukan lagi. Dia harus menjadi suatu kegiatan yang inovatif dan kreatif, ya. Tanpa ada perubahan-perubahan tersebut, kita tidak mungkin melihat ada perbaikan di dalam kesisteman itu sendiri. Jadi saya ulang lagi, ada 3 hal yang penting. Pertama adalah teamwork, yang kedua group thinking, yang ketiga adalah change management. Hal ini sudah banyak dipraktekkan untuk kajian-kajian lingkungan, baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan alam, sehingga apa yang nanti dihasilkan dalam suatu proses research ataupun proses studi tersebut dapat diterima oleh semua sektor ataupun stakeholders atau yang kita sebut sebagai para pihak tadi. Semua masing-masing setuju dengan hasilnya. Kenapa? Karena masing-masing berpartisipasi di dalam proses maupun di dalam kegiatannya. Nah, sebagai intinya di dalam era sistem ini ada yang kita sebut sebagai bagaimana kita menghadapi transisi post COVID-19, di mana dinamika lingkungan menjadi sangat sulit dan sangat cepat berubah. Dengan demikian maka cara kita melakukan pendekatan risetnya pun harus berubah juga. Hanya dengan cara pendekatan sistem lah hal ini bisa dilaksanakan. Oleh karena itu saya harapkan para mahasiswa khususnya untuk terus belajar mengenai ilmu sistem ini dalam kaitannya dengan menghadapi suatu
new reality yang mengandung banyak sekali perubahan-perubahan yang tidak terduga. Ilmu sistem bisa menjadi bagian yang tidak terlepas dari suatu pengambilan kebijakan maupun strategi-strategi yang dihadapi di persoalan-persoalan lingkungan, baik itu lingkungan alam sama lingkungan hidup. Ya, jadi mungkin inilah yang perlu Anda terus dalami ya, baca bukunya dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari riset akademik Anda. Terima kasih atas diskusi ini ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Prof, sangat berguna. Saya pamit dulu. Terima kasih.